Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Hamamah dengan NIM 31220075, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah perusahaan e-commerce yang berjudul PT Global Digital Niaga Tbk. Dengan dosen pengampu Ibu Sri Wulandari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah PT Global Digital Niaga Tbk atau disebut juga blibli.com. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang Blibli adalah salah satu situs web perdagangan elektronik di Indonesia. Blibli adalah produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Blibli bekerja sama dengan penyedia jasa, teknologi, mitra logistik, perbankan, serta mitra dagang dengan standar tertentu untuk menciptakan sistem back-end yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna Blibli. Kantor pusat Blibli bermarkas di Jakarta Barat. Hingga saat ini, sistem penjualan Blibli masih secara konvensional, yaitu dengan konsumen yang mendatangi langsung Blibli. Sementara, untuk sistem pemesanan produk, Blibli menggunakan katalog dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Konsumen bisa melakukan pemesanan produk yang tercantum di katalog melalui telepon, SMS, dan email. Permasalahan yang terjadi pada saat pemesanan produk adalah jika ada produk baru ataupun ada perubahan harga barang, pihak Blibli harus membuat ulang atau mengedit lembar katalog yang sudah ada, sehingga menyebabkan terjadinya produksi tambahan untuk mencetak ulang katalog. Karena apabila dibuat katalog baru yang tidak sesuai dengan katalog yang sudah ada, di Blibli akan membingungkan konsumen. Saat ini Blibli memerlukan metode baru sebagai solusi dalam sistem penjualan, pemesanan, mempromosikan produk, dan memasarkan produknya. Salah satu solusinya adalah dengan merancang sebuah aplikasi jual beli online yang lebih dikenal dengan blibli.com. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemasaran produk, penjualan produk, mempromosikan produk, dan dapat juga menambah pelanggan-pelanggan baru di luar wilayah Jakarta Barat. Selanjutnya di sini ada profil PT Global Digital Niaga Tbk. Blibli.com. Blibli.com adalah sebuah perusahaan e-commerce yang menjadi salah satu anak perusahaan dari PT Global Digital Niaga. PT Global Digital Niaga adalah anak perusahaan dari PT Global Digital Prima atau disebut juga dengan GDP, yang merupakan bagian dari perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia, yaitu Jarum. Blibli.com pertama kali diluncurkan pada tanggal 25 Juli 2011 dan bekerja sama dengan teknologi provider kelas dunia, mitra logistik, banking partner, serta merchant partner dengan standar tertentu untuk memenuhi kebutuhan pengguna Blibli.com. Blibli.com adalah perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia dengan konsep online mall, melalui 11 kategori pilihan, yaitu fashion wanita, fashion pria, kesehatan dan kecantikan, ibu dan anak, kuliner, handphone dan tablet, komputer dan laptop, kamera, peralatan elektronik, hobi dan olahraga, dan otomotif. Dengan konsep tersebut, Blibli.com berharap masyarakat dapat berbelanja dengan mudah, menyenangkan dimanapun dan kapanpun. Blibli adalah produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan jarum di bidang digital. Blibli.com menawarkan berbagai macam produk dan menyediakan pelayanan terbaik dengan berdasarkan nilai customer satisfaction first, yaitu dengan memberikan layanan konsumen 24 jam selama 7 hari. Blibli.com juga mengedepankan produk berkualitas dijamin 100% orisinil, bebas ongkos kirim, pembayaran aman, cicilan tanpa kartu kredit, pengiriman cepat sampai, dan pengembalian barang dalam 15 hari. Blibli.com juga melakukan penjualan dengan online to offline, sebuah pendekatan yang membaurkan saluran online dan toko fisik melalui program Blibli In-Store dan Click dan Collect yang berbelanja online dan offline sekaligus. Tentunya hal ini dilakukan dengan sebagai komitmen Blibli.com untuk memberikan pengalaman berbelanja online yang berkesan kepada seluruh pelanggannya. Selanjutnya bab 2, pembahasan. Di sini ada hasil analisis PT Global Digital Niaga Tbk atau blibli.com. Hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan dan kebutuhan untuk membangun sistem yang lebih baik, maka dapat dievaluasi sebagai berikut. 1. Blibli mengalami kesulitan memasarkan produk karena masih menggunakan katalog yang harus selalu diedit dan rekomendasi dari mulut ke mulut, sehingga menyebabkan produksi tambahan untuk mencetak ulang katalog. Yang kedua, Blibli mengalami kesulitan saat pengolahan
laporan pemasukan dikarenakan rekap nota transaksi yang hilang atau rusak dikarenakan kesalahan teknis. Yang ketiga, Blibli mengalami kesulitan dalam proses pembayaran karena masih secara tunai, jadi seringkali terjadi kesalahan dalam hal menghitung jumlah uang serta jumlah total pembayaran. Selanjutnya ada proses bisnis. Model proses merupakan representasi abstrak dari suatu proses perangkat lunak dari sudut pandang tertentu, sehingga memberikan informasi parsial mengenai proses tersebut. Model proses yang digunakan pada tahap pengembangan perangkat lunak ini yaitu model proses waterfall, yang tahapannya terdiri dari yang pertama, requirements analysis. Tahap ini mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Yang kedua, System and Software Design. Tahap ini merupakan kegiatan mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi yang akan dibangun. Tahap ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Pada tahap ini juga dilakukan analisis algoritma yang akan dipakai pada aplikasi perintah suara ini. Yang ketiga, implementation dan unit testing. Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara unit. Yang keempat, integration and system testing, yaitu penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan. System testing. Yang kelima, operation and maintenance, yaitu mengoperasikan program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. Selanjutnya di sini ada model bisnis. Blibli.com sebagai salah satu perusahaan e-commerce besar di Indonesia merupakan anak Jarum Group. Ia menganut model bisnis B2B2C, business to consumer. Sebuah model e-commerce yang menyediakan produk atau jasa bagi sebuah perusahaan lain yang memiliki customer sendiri yang berperan sebagai konsumen. Sedangkan dari persepsi konsumen, Blibli.com merupakan perusahaan dengan model B2C, yaitu menjadi perusahaan yang menyediakan barang atau jasa pada konsumen. Di sini ada 3 model bisnis, yaitu targeting, yaitu Blibli.com mempunyai targeting, segmentasi, dan positioning untuk strategi pemasarannya. Menurut Head of Marketing Communication Blibli.com, Lani, target audiensinya terdiri dari 2 kelompok besar. Pertama yaitu target audience single young profesional. Kelompok yang kedua ialah mereka yang menikah tapi masih seperti newly wedding, masih anak 1 atau anak 2. Yang kedua, segmentasi. Segmentasi Blibli.com adalah orang-orang yang socially connect and concerned dengan hobinya. Secara umum utamanya di rentang 25-35 tahun, namun untuk sekundernya mulai dari 18 tahun sampai yang 45 tahunan. Yang ketiga, positioning. Positioning Blibli.com dapat dilihat pada tagline Big Cost, Big Deals, yaitu e-commerce yang memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Yang terakhir ada strategi bisnis. Strategi untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Strategi pemasaran produk Blibli.com menggunakan strategi diferensiasi atau disebut pembeda, atau servis atau layanan. Perusahaan ini berpegang pada kepuasan, kenyamanan, dan keamanan bagi pelanggan secara konsisten dan berkesinambungan. Blibli.com berprinsip akan selalu ada untuk konsumen. Sebagai contoh, ketika barang diterima konsumen, biasanya di e-commerce lain sudah selesai tugasnya. Bila terjadi masalah dengan barangnya, itu sudah bukan urusan penjual. Bila setelah ada di tangan konsumen terjadi sesuatu pada barang sehingga menimbulkan komplain Blibli.com akan bertanggung jawab dan menyelesaikan. Dengan demikian, konsumen maupun masyarakat akan merasa terjamin keamanan dan kenyamanan berbelanja secara online. Di sini ada 5 strategi Blibli.com. Yang pertama, consumer satisfaction first. Salah satu contoh bentuk konkretnya adalah Blibli.com meluncurkan strategi consumer satisfaction first yang terdiri dari program ongkos kirim gratis, produk 100% berkualitas, 15 hari retur, pengiriman cepat, pembayaran aman, dan layanan konsumen 24.
Strategi ini akan memberikan pengalaman belanja menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Terlebih platform Blibli.com menyediakan 16 kategori produk untuk memenuhi semua kebutuhan pelanggan, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan produk-produk otomotif. Yang kedua, warehouse dan fulfillment center. Selain produknya lengkap, Blibli.com juga memiliki infrastruktur yang lengkap dengan 20 warehouse dan 200 fulfillment center. Infrastruktur ini membuat pengiriman produk seperti kebutuhan sehari-hari terkirim dengan cepat, bahkan di hari yang sama. Platform Blibli.com juga didukung oleh teknologi yang memastikan kenyamanan berbelanja. Ia adalah mobile website yang ringan hingga loading halaman hingga 70% lebih cepat di browser smartphone. Yang ketiga, keamanan data pelanggan. Untuk memenangkan kepercayaan pelanggan dengan memberi rasa aman, Blibli.com menghadirkan solusi keamanan data para pelanggan dan tidak pernah menyimpan data pelanggan di luar yang diperlukan untuk melakukan pengiriman. Pada akhirnya, dengan sistem keamanan ini, Blibli.com menjadi e-commerce pertama yang meraih ISO H sertifikasi. Ini mewujudkan bahwa Blibli.com telah memenuhi keseluruhan standar sistem manajemen keamanan informasi dalam mengoperasikan bisnis e-commerce. Yang keempat, Blibli Loyalty Team Service atau disebut dengan Blitz. Perusahaan berbasis teknologi, Blibli.com sangat percaya pentingnya sentuhan manusia. Layanan ini pelanggan dapat berkomunikasi langsung dengan perusahaan. Kontak langsung diperlukan untuk membantu khususnya para pelanggan baru merasakan berbelanja online dengan nyaman, sekaligus menjawab kebutuhan para pelanggan lainnya dengan lebih detail untuk meningkatkan skill atau pelayanan. Blibli.com memberikan pelatihan berkala untuk mengupgrade kemampuan tim melayani pelanggan, misalnya menggunakan berbagai kanal berbasis teknologi seperti media sosial, email, dan aplikasi chat. Yang kelima, pengiriman barang. Bentuk layanan terbaru adalah schedule delivery untuk kategori Blibli Mart. Melalui fitur ini, para pelanggan boleh memilih waktu kapan mereka ingin menerima kiriman groceries dari Blibli.com. Sekian dari makalah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.